Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi usaha, energi, dan daya. Apa sih usaha itu? Usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha di dalam fisika memiliki pengertian yang berbeda. Kalau di dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah, ya. Jadi ada gaya yang membuat benda berpindah, maka itu disebut usaha. Jadi harus ada perpindahan, ya. Nah, usaha itu ada dua, yaitu usaha oleh gaya searah dengan arah perpindahan. Jadi gaya dengan pindahnya benda itu sama, searah atau sejajar, ya. Nah, ini usaha yang pertama. Untuk mengetahui seberapa besar usaha yang dilakukan ketika arah gayanya dengan perpindahannya sama, yaitu dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana F-nya adalah gaya dan S-nya adalah perpindahan. Satuan gaya Newton, satuan perpindahan meter. Ya, nah, usaha satuannya otomatis Newton meter. Ya, kemudian contoh ya, lebih paham. Contoh, sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin, berarti tidak ada gesekan. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda tersebut? Nah, diketahui ini 10 kg, apa itu? Massa M 10 kg. Kemudian F gaya ya 25 Newton, perpindahan S 4 meter. Yang ditanya adalah usaha. Usaha tadi rumusnya apa? W sama dengan F dikali S. Berarti 25 dikali 4, jawabannya adalah 100 Joule atau 100 Newton meter. Jadi Newton meter itu sama aja dengan 100 Joule, ya. Jadi boleh menggunakan satuan Newton meter atau satuan Joule. Yang kedua adalah usaha oleh gaya yang tidak searah dengan arah perpindahan. Misalnya ini contoh, nih ada gambarnya. Ada anak ya menarik balok atau benda ya dengan tali. Nah, gayanya miring. Sedangkan balok ini bergesernya lurus nih. Artinya tidak searah antara gaya dengan arah perpindahan. Karena tidak searah, maka dia akan membentuk sudut ya. Anggap sudut ini kita lambangkan dengan theta ya. Jadi dia tidak searah maka membentuk sudut. Nah, untuk usaha seperti ini ya, tidak searah, maka rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Di mana theta adalah sudut yang terbentuk. Kalau sudut yang terbentuknya 30 derajat, maka cos 30 derajat ya. Sama tadi F-nya gaya, S-nya perpindahan, theta adalah sudut yang terbentuk antara gaya dengan perpindahan, W-nya usaha, satuan Newton meter atau Joule. Contohnya, ini untuk menarik sebuah koper beserta isinya diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahannya adalah 30 derajat dan balok bergeser sejauh 5 meter. Nah, di sini diketahui cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya, diketahui apa di soal? 20 Newton. Oh, berarti itu gayanya 20, ya. Sudutnya 30 derajat, theta 30 derajat. Dia bergeser, berarti S-nya 5 meter. Ditanya W. Karena tidak searah atau membentuk sudut, maka rumusnya W sama dengan F dikali S dikali cos theta, yaitu 20 dikali 5 dikali cos 30 derajat. Nah, ini tadi cos 30 berapa? Oh, setengah akar 3. Nah, 20 kali 5, 100. 100 dikali setengah akar 3. 100 dikali setengah itu 50. Maka jawabannya 50 akar 3 Joule. Nah, itu adalah usaha ya. Ada usaha searah dengan arah gaya dengan perpindahannya dan ada yang tidak searah. Kemudian selanjutnya adalah energi. Ya. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Nah, di dalam hukum kekalahan energi dikatakan bahwa energi adalah kekal ya, dia hanya bisa berubah bentuk ya, dari bentuk energi yang satu dengan energi yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tiga energi ya. Energi yang pertama adalah energi kinetik. Ya, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik.
Rumusnya adalah setengah kali M dikali V kuadrat. M-nya adalah massa, satuannya kilo, V kecepatan meter per sekon, EK energi kinetik, satuannya joule ya. Nah, contohnya sebuah mobil bermassa 200 kg, mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan energi kinetik mobil pada saat bergerak, ya, pada saat bergerak. Kalau pada saat diam, ada nggak energi kinetiknya? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena dia belum bergerak, kecepatannya 0. Nah, otomatis energi kinetiknya 0, ya. Nah, sekarang kita lihat nih di soalnya, diketahui apa nih? 200 kilo. Oh, berarti itu adalah massanya. Jadi diketahui dari soal tadi M-nya 200 atau 2000? Oh, 200. Kenapa ini jadi 2000? Kita suruh bahas saja soalnya ya. Jadi masanya kita ganti jadi 2000 ya. Diketahui masanya 2000 kilo. Kecepatannya 20 meter per sekon. Ditanya EK. Dijawab EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Ya, jadi diketahui masanya 2000, kecepatannya 20 meter per second. Kita masukkan ke rumus EK, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah dikali M-nya 2000, dikali V-nya 20 kuadrat. Maka 2000 dikali setengah itu 1000, 20 dikuadratin 400. Maka 1000 dikali 400 dapatlah 400.000 joule. Atau kita rubah menjadi kilo. Kalau kilo berarti ini nolnya dicoret 3, maka menjadi 400 kilojoule. Itu energi kinetik, rumusnya setengah mv kuadrat ya. Selanjutnya ada energi apa? Ada energi potensial. Apa sih energi potensial? Energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau karena keberadaannya. Nah, rumusnya EP sama dengan M kali G kali H, di mana M-nya adalah massa, G-nya percepatan nih. Nanti kalau diketahui di soal 10 meter per sekon kuadrat, maka kita pakai itu. Ya, EP energi potensial, satuannya joule. Ya, contoh, sebuah bola bermassa 15 gram dijatuhkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi potensial bola ketika berada di atas. Di atas ya. Kalau masih di bawah berarti berapa energi potensialnya? Berarti 0 gitu ya. Oke, diketahui M-nya 15 gram atau 0,015 kg, H-nya 5 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau soal tidak diketahui, kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat ya, supaya gampang hitungnya. Dijawab, EP sama dengan M kali G kali H, M-nya 0,015, G-nya 10, H-nya 5. Ini coret 01, maka tinggal 0,15 dikali 5, dapatnya 0,75 joule gitu ya. Ini energi potensial. Kemudian energi mekanik. Apa sih energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Dan energi mekanik ini selalu tetap. Dia tidak pernah berubah dimanapun posisi benda ya. Mau benda di atas, mau benda di bawah, energi mekanik selalu sama. Atau mau benda lagi diam, mau benda lagi jalan, energi mekaniknya selalu sama. Jadi energi mekanik itu selalu tetap atau kekal ya. Rumusnya EM sama dengan EP ditambah EK. Misalnya diketahui EK-nya 2000 joule. Kemudian EM-nya misalnya 3000 joule. Nah, berarti EP-nya berapa? Oh, berarti tinggal kalau EM-nya 3000, EK-nya 2000, berarti EP-nya berapa? Nah, 2000 tambah berapa biar jadi 3000? Oh, berarti EP-nya 1000 gitu ya. Jadi EM itu EP ditambah EK ya. Dan selalu sama jumlahnya mau di atas ataupun di bawah. Maka nih EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3 dan seterusnya ya. Itu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 ya. Jadi energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Tinggal masukkan saja rumusnya ya. Nah, ini contoh, sebuah bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi kinetik bola pada saat di ketinggian 3 meter di atas tanah. Waduh, soalnya kayak susah ya. Tapi susah apa gampang nih? Insya Allah gampang ya. Nah, diketahui M-nya 200 gram, dirubah menjadi kilo 0,2, H1-nya 5 meter ya, karena dijatuhkan dari ketinggian 5 meter,
H2-nya 3 meter. Kenapa 3 meter? Karena yang ditanya energi kinetik pada ketinggian 3 meter. Jadi H2-nya 3 meter. G-nya 10. Ditanya Eka pada ketinggian 3 meter. Kita cari dulu posisi awal, dia kan masih di atas ya. Ketika benda belum jatuh ya, EK-nya 0 karena belum jatuh ya, belum bergerak. Jadi EK satunya 0 ya. Kemudian EP1 M kali G kali H1 0,2 kali 10 kali 5 nih. Sebelum jatuh tingginya 5. Dapatlah 2 dikali 5 nih, 0,2 kali 10 kan 2 kali 5 10 Joule. EP2, nah ketika ketinggiannya 3 meter di atas tanah, berarti 0,2 kali 10 kali 3 nih, 0 coret, tinggal 2 dikali 3 dapatnya 6 ya. Kita ditanya energi kinetik 2, ingat rumus kekekalan energi mekanik, yaitu mekanik awal sama dengan mekanik akhir. Masukkan EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Tadi EP1-nya berapa? 10. EK1-nya 0. EP2-nya 6, EK2-nya enggak tahu. 10 tambah 0, 10, 6 tambah EK2. Nih, maka ini pindah ruas, maka 10 dikurang 6 dapatlah 4 Joule. Berarti energi kinetik 2-nya adalah 4 Joule. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, apa sih hubungan antara usaha dengan energi? Ketika usaha tidak diketahui gayanya, tadi kan rumus usaha itu F kali S gitu ya. Nah, kalau nggak ada gayanya, yang diketahui adalah kecepatan, oh berarti kita bisa mencari usaha dengan rumus energi kinetik. Kalau diketahui kecepatan. Caranya bagaimana? Cari energi kinetik akhir, cari energi kinetik awal, tinggal dikurangin, gitu ya. Itu kalau diketahui kecepatan. Kalau diketahui ketinggian, maka kita bisa mencari usaha pakai rumus energi potensial. Cari energi potensial akhir, cari energi potensial awal, kemudian dikurangi. Itu hubungannya ya. Jadi kalau tidak ada gaya ditanya usaha, tinggal kita lihat yang diketahui apa, kecepatan apa ketinggian. Kalau kecepatan pakai EK, kalau ketinggian pakai EP. Itu hubungan antara usaha dengan energi. Yang terakhir adalah daya. Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu ini ya. Nah, usaha persatuan waktu ini disebut daya ya. Nih. Dirumuskan W per T ya. W per T kalau udah diketahui usahanya tinggal usaha bagi waktu. Kalau usahanya belum ada ya tapi ada kecepatan, maka kamu cari dulu energi kinetik awal, energi kinetik akhir, selisihin baru dibagi waktu. Kalau diketahui ketinggian, cari energi potensial awal, cari energi potensial akhir, kemudian dibagi waktu. Itu ya. Daya itu usaha dibagi waktu. Ya. Ini contoh soal. Yang kemarin banyak salah adalah di nomor 1. Saya akan membahas nomor 1 saja ya. Jelaskan bagaimana kondisi energi kinetik, potensial, dan energi mekanik ketika sebuah benda dijatuhkan dari atas. Jadi bendanya posisinya di atas. Ya. Ketika posisi di atas terus dijatuhin, tambah lama dia kan akan tambah kencang, maka kalau tambah kecil kecepatannya semakin besar, maka energi kinetiknya bertambah. Tapi potensialnya tambah lama dia rendah, maka potensialnya berkurang. Kalau mekanik selalu sama posisi di atas maupun di bawah. Jadi yang paling banyak salah itu nomor 1, kinetik bertambah, potensial berkurang, mekanik tetap. Kalau kebalikannya, kalau benda dilempar, oh berarti kinetiknya berkurang. Kalau dilempar kan bener tambah lambat ya kalau dilempar ke atas. Potensialnya bertambah karena tambah lama tambah tinggi. Mekaniknya tetap ya. Itu ya. Untuk yang lain nomor 2, nomor 3 insya Allah udah bener semua ya. Rata-rata bener, tinggal nomor 1 aja yang salah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.